Ya, Anda masih bersama kami pemirsa dalam IDX Second Session Closing. Saham pilihan dan rekomendasi tadi sudah dibahas dan kita bergeser ke pertanyaan dari Anda pemirsa. Tadi sudah ada Pak Agiantoro menanyakan 3 saham, ada WSBP, AISA dan juga BEX. Ini 1 minggu ke depan seperti apa view dari Bu Lisa? Kita ke WSBP terlebih dahulu Bu Lisa, silakan. Oke. WSBP. Nah, sama dengan Waskita, posisinya juga disupport. Memang masih harus tunggu konfirmasi bisa rebound atau tidak ya. Tapi level supportnya ada di sekitar 245. Cuman kalau mau beli ini masih spekulatif buy dan cicil beli bertahap ya. Average up-nya di atas 265 and then 280. Dari harga sekarang 250 ke 280 sih udah 10% lebih. So mungkin di sana kalau udah mau profit taking dan harga bisa sampai ke sana ya kita profit taking dulu gitu. Oke, itu jangka pendek untuk WSBP, support di 245, average up di 265 hingga 280-an. Yang juga cukup lebar tadi menurut Bu Lisa dengan harga hari ini di 250. Baik, itu untuk WSBP Bu Lisa, tapi ada penelpon juga yang sudah masuk. Kali ini, halo selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Bu Lisa, Yanti, Jakarta. Iya, Bu Yanti, silakan. Iya, Bu Lisa, saya mau menanyakan saham Antam dan Inco. Antam saya ada posisi di 2.700 dan Inco di 6.000. Oke. Antam dan Inco ya, Bu Yanti ya? Iya. Baik, ini untuk berapa waktu ke depan, berapa lama? Itu maksudnya bisa balik ke angka itu nggak? Oke. Siap, baik. 2 saham itu ya, Bu Yanti ya? Ya, makasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, dari sebelum kita membahas ke pertanyaan Ibu Yanti tadi, saya ingin ke Pak Agiantoro terlebih dahulu. Tadi ada WSBP sudah dijawab. Kemudian AISA ini, Bu Lisa, bagaimana kemudian untuk AISA? AISA, oke. AISA hari ini kenaikannya pas kena resisten ya, MA10. Jadi minggu depan tolong perhatikan 306-nya lewat atau enggak. Kalau lewat, good, maka akan punya peluang menuju 326 sampai 340. Jadi saran yang diberikan? Hold. Oke. AISA masih boleh di hold. Oke, hold terlebih dahulu. Untuk AISA, tadi level-level yang bisa diperhatikan 306 sepertinya untuk pekan depan perlu dicermati. Dari AISA kita ke BEX, Bank Banten. Nah, ini juga kemarin sempat mencatatkan beberapa kali kenaikan begitu ya. Nah, untuk BEX ini apa yang bisa dijadikan catatan, Bu Lisa? Dari trend sideways-nya, belum begitu ada breakout yang berarti. Tapi oke. Ini baru ambil posisi atau gimana? Sepertinya meminta saran saja, belum punya posisi ini sepertinya. Oh, oke. Kalau oke, ini masih sideways, jelas. Trennya masih sideways. Jadi kalau misalkan di BEX ini bisa tembus ke atas 123, oke, mungkin dia punya peluang ke sekitar 180 ya. Oke. 123 terlebih dahulu sepertinya menjadi PR yang pertama untuk BEX ya, Bu Lisa? Iya, 123 and then 150 and maybe 180. Tapi rasanya butuh justifikasi fundamental lebih lagi ya dari BEX ini. Jadi I believe ada alasan fundamental di belakangnya, jadi memohon cermati corporate actionnya BEX juga. Oh, apakah karena memang harga yang loncat-loncat secara teknikal akhirnya butuh justifikasi kembali dari sisi fundamental, Bu Lisa? Enggak, maksudnya dari pola teknikal seperti ini dan memang sudah beredar kabar sebelumnya pada BEX ini right issue atau penambahan modal kalau nggak salah. Jadi ya. Tolong dicermati perkembangannya lebih lanjut gitu. Oke. Ini karena level 123 ini penting, cukup kritikal untuk dilalui, maka itu akan jadi pintu dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi.
Oke, baik itu catatannya untuk BEX Pak Giantoro. Kembali lagi, boleh justifikasi fundamental ditambah meskipun tadi level terdekat di 123 dan bahkan 180 sepertinya Ya. masih bisa diuji meskipun sideways sepertinya masih terlihat untuk saham BEX yang hari ini ditutup naik 0,9% ke level Rp112 per saham. Baik Pak Giantoro, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Sementara dari tiga saham tadi, saya langsung saja ke pertanyaan Bu Yanti di Jakarta. Dua saham dari sektor metal Antam mining, Info. Aneka Tambang dan Inco. Antam sudah punya di 2.700 ini untuk Ibu Yanti. Bu Lisa, apa yang bisa diberikan rekomendasi ataupun view-nya? Ini saya juga sekalian lagi ngeliatin harga nikel price-nya, komoditinya ya. Memang 2 hari ini kan dia turun tajam tuh. Ya. But hopefully sekarang udah sampai area bottom-nya. Tapi kalau personally buat saham Antam sendiri, jujur ini kelihatannya kurang bagus Bu. Karena uptrend-nya ini jelas-jelas udah nggak kayak dulu-dulu lagi gitu. Malah udah malah bisa dibilang tembus support. Jadi kalau minggu depan itu harga nikelnya ada rebound karena kita assume sudah sampai bottom, maka Antam perlu diperhatikan apakah bisa naik kembali ke atas 2.600 atau tidak. Kalau enggak, saya takutnya dia masih ada potensi malah turun lagi ke 2.200 sampai 2.000. Apakah kemudian Bu Yanti harus memasang level stop loss dari saat ini di level berapa mungkin Bu Lisa jika memang akhirnya potensi penurunan masih ada? Seperti tadi saya bilang, saya nih lagi nungguin harga nikel price-nya ada rebound. So ya, well kalau minggu depan ternyata nikel price ada rebound, bisa di hold, and then mungkin beliau bisa cut loss di harga, kurangi posisi di harga yang lebih bagus gitu. Sekitar 2.600 Bu, tolong perhatiin kalau misalkan dia nggak bisa naik lebih mantep lagi, ya tolong dikurangin posisi di situ. Oke, adjustment portofolio bisa dilakukan ini sepertinya sambil kita nantikan bagaimana pergerakan komoditas nikelnya ya tadi Bu Lisa ya. Betul. Oke, sudah Sama punya di juga dengan 2.700 ya. Inco hari ini volume cukup besar. Secara indikator RSI udah masuk area oversold. Sama, saya harapkan dia ada technical rebound juga. Cuman ini Inco turunnya agak dalamnya banyak sampai gap down gitu 2 hari. So resisten terdekat ada di angka 5.500. Oke, resisten terdekat di 5.500, 6.000. Sentimennya masih sama ya, Bu Lisa ya? Iya. Oke, komoditas nikel harganya kita perhatikan lagi. Bu Yanti juga jangan lupa untuk memasang level-level yang mungkin perlu dijadikan acuan juga terkait dengan portofolio Anda. Tadi sarannya atau rekomendasinya sudah diberikan oleh Bu Lisa, tapi keputusan tetap kami kembalikan kepada Ibu Yanti di Jakarta. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Yanti. Kita berlanjut ke WhatsApp interaktif ini, Bu Lisa. Ada juga yang bertanya soal Krakatau Steel. Ibu Lilis di Jakarta, selamat sore Ibu Lilis. Sudah punya di 720. Hold atau jual saja, dan target price berapa ini untuk Kras? 750 dengan posisi saat ini hold Ibu, karena dia terbukti masih bisa bertahan di atas MA50. Tapi minggu depan tolong diperhatiin, mampu nggak lewat 700? Kalau ini udah rasanya agak mogok atau berat gitu ya, mungkin mendingan sell on strength aja sekitar 700 sampai 730. Nah itu area jual Ibu bertahap. Oke. Sudah lihat MA-nya tadi ya 650, kemudian 700 diperhatikan kembali apakah masih bisa mencatatkan kenaikan atau tidak. Rekomendasinya hold untuk Kras untuk Ibu Lilis di Jakarta. Dari Kras saya ingin bergeser ke salah satu saham yang juga tadi sudah kami highlight. Bu Lisa, ada Bank Jago TBK ataupun Arto yang hari ini juga kembali ditutup mencatatkan kenaikan. Nah ini juga lumayan ramai ini dari waktu ke waktu, Bu Lisa, seiring dengan perkembangan bank digital yang sepertinya semakin diminati. Arto sendiri nih, apa yang kemudian bisa disarankan juga kepada para pemirsa yang mungkin juga mengikuti pergerakan sahamnya? Iya, despite dari dia punya rencana red issue atau penambahan modal dengan tujuan untuk pengembangan sistem digital, secara teknikal ini pergerakan harganya sudah cukup fantastis, dari sekitar harga 2.400 sekarang sudah mencapai 10.000 ya. Dan itu cuma terjadi dalam 1, 2, 3 bulan. So bisa dibilang ini sudah mulai overheating, dan candle hari ini adalah bisa saya bilang shooting star. Artinya apa? Ketika dia naik ke harga 10.500 and then dipukul turun, closingnya sampai 9.500 saja, itu artinya tekanan jual di atas tuh banyak, ya kan?
mengakibatkan ya harga tidak bisa ditutup di level high. Jadi ini adalah suatu indikasi awal untuk kita mulai sell on strength atau kurangi portfolio di Bank Jago. Indikasi untuk sell on strength. Nah, lantas jika memang akhirnya kembali tidak bisa bertahan di level-level high tadi, jangan-jangan masih ada level yang selanjutnya yang mungkin cukup krusial, Bu Lisa, untuk Bank Jago selain 9.500 di hari ini? Ya, ini ada suatu warning pertama, 9.500 atau next week kalau dia ada penguatan ke 10.000, mendingan juga mulai ecer di situ. Dan akan lebih jelas lagi kalau Bank Jago ini harus jebol support pertama di bawah 8.800. Nah, itu udah lebih jelas lagi untuk uptrendnya selesai dulu. Oke, 8.800 terlihat nanti pola uptrendnya selesai dulu. Tapi jika ada yang mungkin berminat melihat kenaikan yang cukup fantastis baru mau masuk, berarti sabar-sabar saja terlebih dahulu atau seperti apa yang bisa? Sabar dulu, karena udah naik 4 kali lipat dalam waktu cuma 3 bulan. Clearly ini di wilayah overbought semua indikatornya. Secara candlestick juga itu adalah candle bearish reversal, ya, shooting star ini. Jadi mendingan hold dulu deh, nanti kita cari landasan entry point yang lebih enak lagi. Oke, cari entry point yang lebih enak lagi. Jika sudah punya di harga-harga yang mungkin terbaik, boleh saja untuk dilakukan penjualan tadi sepertinya. Karena memang masih ada support terdekat, 8.800 untuk Arto, yang hari ini ditutup di posisi 9.500. Dari Arto, saya bergeser ke saham lainnya yang ditanyakan oleh Pak Bejo di Jakarta nih, Bu Lisa. AGII, Aneka Gas Industri, sudah punya di 1.430. Hold atau jual untuk AGII? AGII saat ini ada support, Pak, cuman tipis di 1.200 ya. Dan kalau Bapak modalnya di 1470. Di 1.400 sendiri ada pintu 3 lapis alias resisten. Jadi itu penting untuk Bapak cermati apakah bisa dilewati atau tidak. Kalau sudah mulai bonggok di situ, ya apa boleh buat, kurangi posisi untuk meminimalisir loss. Oke. Kurangi posisi, minimalisir loss, support di 1.200 untuk AGII, Pak Bejo. Mungkin bisa menjadi catatan juga untuk Anda. Baik, kemudian saya ingin bergeser ke Bu Lisa di Medan. Menanyakan entry level untuk Techim dan LSIP. Apakah bisa di sekarang-sekarang ini? Techim terlebih dahulu mungkin, Bu Lisa. Oke, Techim ini tren naiknya memang harus game over dulu, tapi dia turunnya kemana ya? Enaknya kita buybacknya di sekitar 12.000. Sekarang masih 13.000 kan? Tunggu sedikit lagi. Begitu mulai 12.500 sampai 12.000 sampai 12.200 itu sudah boleh diperhatikan untuk buyback. Nah, cuman naiknya nih nggak bisa terlalu tinggi dulu, jadi set konservatif targetnya di sekitar 13.600. Oke, 13.600 menjadi target terdekat, sementara tadi buybacknya di angka 12 ribuan begitu ya, mengingat hari ini saham Techim 12.5 sampai 12.000. Baik, 12.5 itu juga bisa menjadi catatan untuk Ibu Lisa di Medan, entry Techim. Nah, ini ada satu saham lagi, tapi sepertinya waktunya terbatas sekali, Bu Lisa, dan bahkan ini kita sudah di ujung diskusi. Mungkin kita akan lanjutkan di lain waktu ya, Bu Lisa, untuk menjawab saham LSIP ataupun pertanyaan lainnya dari pemirsa. Bu Lisa, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore kali ini. Sehat selalu ya, Bu. Ya, you too. Thank you. Ya, pemirsa, demikian IDX second session closing kali ini. Semoga bisa menambah informasi dan juga acuan untuk portofolio investasi Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wayong. Sampai jumpa.